Evangelion menurut gue itu ada anime teraneh yang nggak ada ceritanya mungkin menurut gue. Meaningnya juga nggak yang sedih yang orang-orang bikin. Tapi gue suka banget karena setiap gue nonton entah kenapa gue merasa terpuaskan dengan visualnya. Oh wow. Lo nonton One Piece? Nonton. Wow. Cuma sampai Marineford doang, mohon maaf. Capek banget. Tar dulu. Lo berhenti. Istirahat atau berhenti? Berhenti. Kenapa? Kenapa gue kayak mau dijudge gitu? Enggak nanya. Iya. Kalau Big 3 menurut gue anime pertama adalah Slam Dunk. Let's go. Gue suka banget sama Mitsui Hisashi. Wah, ngomongin cuplikan bro. Gue beberapa hari kemarin tuh di Instagram X tuh rame Avatar full. Cuplikan lagi full. Gua kecewa. Avatar yang Fire and Ash. Bukan. Eng. Oh, Eng. Mereka mau bikin movie. Sudah jadi. Movie-nya sudah jadi. Pas udah dewasa. Serius? Pas sudah dewasa. Dan gue sangat excited. parah. Bocor dong full filmnya. 100 menitan. Dengan alasan Nickelodeon salah kirim email. Iya. Goblok, file dikirim. Tapi ada isu-isunya selain itu email. Bukan email, sorry. Anjing gue lupa. Oh ini ada salah satu tim IT-nya itu di blackmail sama hacker gara-gara servernya Nickelodeon itu dihack. Wah. Terus dikasih diminta untuk diminta untuk tembus, Nickelodeon-nya nggak mau, disebar. Anjing. Ada isunya kayak gitu. Iya. Masih tersebar sampai sekarang itu. Ya, udah liar, bro. Udah. Iya, cuma udah di take down. Kalau sekarang udah di take down. Okay. Tapi kan udah banyak kemana-mana orang. Gue udah nonton 3 menit. Iya, keren banget. Gue nonton cuplikan langsung gue stop. Biar kita tunggu aja rilis resminya. Gue mau bini gue suka banget Avatar soalnya. Gue berdua suka banget Avatar. Suka banget Avatar Nickelodeon. Jujur gue suka juga. Eng ya, bukan Korra ya. Kenapa? Karena Korra menurut gue bendingnya di nerf banget, men. Iya. Parah, anjing bendingnya di nerf banget. Gue malah drop Korra tuh. Gue sampai kelar. Gue kayak udah telanjur gue ya udah pengen tahu gue sampai habis kayak apa sih, jelek anjing. Oh jelek ya? Jelek anjing, menurut gue jelek banget. Korra. Karena di nerf total, men. Di nerf total yang tadinya bending kayak tai asu, keren banget. Di Korra tuh kayak kecil-kecil gitu, apinya kecil. Tai, kesel gue. Padahal Legend of Aang tuh buset. Ya, dari zaman kita kecil. Iya, gue nonton sampai habis. Buset, dia sampai book 5 ya? 4 sorry, 3 ya? Book cuma 3 men. Oh iya, Fire kan. Water, Earth, Fire. Kan dia udah bisa air. Iya, bisa air. Gue ngikutin lo tuh zaman Nickelodeon. Gue sampai kelar, gue suka banget. Gue die hard fan. Bagus banget anjing. Itu ada satu episode yang omnya Zuko. Airo. Iya, dia yang ke makam anaknya ya. Yes, di atas di bawah pohon, di atas bukit. Dia nyanyi sambil nangis, itu gue ikutan nangis. Bagus banget. Itu. Dan scene dia dan konco-konco tuanya itu Order of the White Lotus nyerang Basing Se, men. Wah, lu cari itu keren banget. Mereka di atas batu. Si Airo paling depan, dia cuma narik napas. Api jur. Let's go. Itu keren sih, itu keren. Barengan sama King Bumi. Oh iya. King Bumi yang kakek-kakek temennya raja tanah. Raja tanah, iya. Lo berarti nonton dong yang live action nih yang di 2014. Enggak kan? Enggak lah. Okay. Enggak ada yang gue tonton. Gue pas itu nonton cuman kayak gini. Gue yang itu gak nonton, yang Netflix gak nonton. Netflix nonton? Enggak, bukan di Netflix. Ada Netflix bioskop, ada. Di bioskop. Iya, Netflix ada. Itu juga enggak. Dua-duanya Airbender doang kan. Dua-duanya enggak penting. Yang di Netflix bagus atau gimana? Gua baca-baca katanya craft katanya. Tapi balik lagi yang sebelum bahasan kita yang waktu itu banyak banget dibedain karakter kalau Netflix banyak dibedain. Jadi males gitu loh. Gua subjektif sih, kayak gua suka compare gitu. Selera. Kayak apalagi fanbase gede-gede. Lord of the Rings.
Belum nonton lagi Harus gue. harus Lord of the Belum Rings. nonton You should watch. lagi. tapi tergantung sih, lo suka medieval gitu nggak? Suka Kerajaan-kerajaan. sih. Berarti lo harus nonton. Iya, medieval fantasy berarti ya medieval hitungannya fantasy. fantasy, medieval harus fantasy. Oke. harus nonton. Oh, you Harus. should watch it. Lotter, iya, That lotter. is very must. Extended. Nonton yang extended. Oke. Iya. Setiap filmnya Berapa jam? Pas setengah aja. 3 jam setengah. 3 jam sampai 4 jam. setengah. Satu film? Each Satu movie. ya. film. Wow. Iya, memang Tapi grande Memang. banget loh, Din. Oke. Tapi grande banget Oke. Best extendednya. trilogy of all time menurut gua Lord of the Rings. Dan Karena gak ada yang gagal. Dan di Lord of the Rings Return of the King, clean swipe Oscar Yes. semua mereka megang. Wah, Mereka I dapat see. menang. Clean swipe. 2003 tuh ya? Kapan lagi film 2003. perang bisa begitu men? Film perang Iya, fantasi. Fantasi loh, Sweep itu Oscar. bisa dibuat kayak gitu. Clean sweep. Oke. Cuma Return Pure. of the King. Kelas Cuman Wahid itu sama doang. Peter Jackson nih. Sekali seumur hidup. Oke. Peter Oke. Jackson. Game of Thrones nonton? Nonton. Dia gak suka men. Dia gak suka. Lo nggak suka sampai lo nggak selesain atau gimana? Gue Atau lo selesain baru lo bilang nggak suka? sempet drop. Gue sempet Oke. drop di season 3. Itu best anjing sih. Itu lagi pecah sih. Gue tuh capek, Din. Capek kayak Kayak orang kayak orang curhat gitu. walaupun gue nggak bisa menyalahkan dari apa ya, setnya lah. Yang dimana ya di set Kingdom kayak gitu banyak gitu-gitunya lah. Oh, Adegan-adegan oke. dewasa. Gue gak nyaman karena menurut gue intensinya tuh urgensinya nggak ada. Ada. Semua adegan-adegan 21 plus di Game of Thrones semuanya ada dialog pentingnya. Betul. Iya, iya. Semuanya ada cerita. Semuanya menurut gua nggak kayak Spartacus. Oh beda ya. Spartacus lebih parah. Spartacus banyak adegan-adegan kayak gitu yang tidak ada konteks. Iya, menurut Iya, gua nih. kalau menurut Spartacus gua. gitu banget. Game of Thrones tuh sampai ada scene-scene yang membuat gue malas untuk nonton aja kayak ya udah deh. Iya. Oh dialognya penting. Oh ternyata ada penanaman untuk karakter development dan lain sebagainya. Walaupun gue juga kayak season 1 gitu ya, jualan tete gitu. Iya, iya, pastinya. Iya, Karena pasti. mereka memang Narik. ya apa ya clickbait fan service Iya, or whatever. iya. Tapi makin ke belakang nggak ada. Nggak, Sedikit. udah mulai dikit dan akhirnya si Emilia Clarke cuma sekali itu di season berapa Iya. sih terakhir Season enam. season 6 that's it udah. Habis Ya itu udah akhirnya nggak gue pernah drop lagi. kan. Gue sempet drop. Terus gue akhirnya mencoba untuk lanjut tapi ya karena sparknya udah emang dari awal udah sparknya nggak ada jadi kayak selera. Selera, nggak gitu. bisa. Tapi gue suka yang apa Red Wine ya, episode Red Wine. Oh itu best episode, one of the best itu episode. Red gila, Wedding. itu gila, Red itu Wedding gila. one of the best episode man. Gua sampai pusing lu Red Wedding ngeliat apa? scene itu. Red Wedding aja. Red Iya, Wedding, itu season gila, 3 episode itu gila, 9. Itu gila. Judul Pusing. episode The Reigns of Astamir, gak bakal lupa gue anjing. Itu gila. Pusing gua kayak anjing dibuat kayak scoringnya dibuat sampai merinding. Iya. Terus habis itu pembawaan kamera terus si Robnya sampai ditancepin Iya, ke iya. serigalanya. Iya, iya. Maksudnya itu dibuat lo sampai nggak uncomfortable gitu loh. Itu ada drummer Coldplay tuh di situ. Iya. Ada Will Champion. Ada Will Champion? Cameo. Ada cameo Yang dia di dari atas main gendang. Iya. Main gendang. Oh iya. Ada drummer Coldplay. Wow. Season 6 ada Ed Sheeran. Ed Sheeran ya, Iya. cuman yang lagi Nyanyi. nyanyi. Jadi ini Lannister. Lannister ya, prajurit Kayak Bart Lannister. gitu ya, jadi Bart. Enggak gitu enggak. ya. Oh, enggak. Soldier yang lagi di perapian lagi nyanyi-nyanyi. Lagi Oh, iya. lagi nongkrong, Aja lagi udah. nongkrong aja udah. Gue Di season 4 ada Of Monsters and Men, band juga. Banyak. gue harus mengakui emang bagus sih, cuma kayak ya makin jadi oke, bagus di Red Wedding itu. Yes. Bagus. Season akhir sih menurut gue udah. Oh parah men. Parah Gue setuju, banget. parah. Sampah. Kecewanya banget Wow, sih itu di sampah, season sampah. akhir. Iya, karena apa yang diinformasin ke gua dari adik gua kalau misalnya katanya direkturnya they want their life back. Produser. Produser. Ya. They want their life back karena mereka udah terlalu Capek. too much yang untuk Oh, I menghandle the see. fan, udah capek sampai masa harus berapa lagi gitu. They want their life back katanya Oh, kayak I gitu. see. Makanya itulah kenapa kita kena dapat kecewanya lah dari situ. Iya. Dipercepat Oke. sama mereka karena yang dari season 1 White Walker udah dibuat siapa nih? Apa nih? Makhluk apa nih? Perangnya cuma masa 1 episode dan itu pun kita nggak ngeliat apa-apa. Gelap. Iya bener. Nggak ngeliat apa-apa. Gue sampai nonton sekarang lagi brightness sampai gue gedein, sampai tuh pas gue keluar dari YouTube sakit mata gue putih-putih. Itu sampai nggak kelihatan apa-apa. Maksudnya jadi kayak sekecewa itu, jujur. Oh karena itu bukan karena bukunya belum selesai ya? Nope. Gua ada satu interviewnya di YouTube juga masih ada harusnya. Si authornya George R.R. Martin ditanya, kenapa kayak gitu endingnya? Interviewernya nanya kayak gitu. George Martin ngomong, don't ask me. I want 12 season. HBO want 12 season. They want a life. Dia bilang gitu. Produsernya Iya. dia bilang kayak don't ask me. They want a life. Ya udah. JJ Martin udah bingung juga gitu loh. Ya produser men. Produser. Produser mau Pasangan udahan. kayaknya juga George R. R. Martin. Produser mau udahan mau gimana? Gak ada yang produce.
Itu sih kayak anjing. Lo ntar buat film jangan gitu ya. Nggak pengen buat film, belum ada rencana sih. Belum. Siapa tahu Jadi gitu aktor? tiba-tiba. Aktor boleh lah, cocok lah gue. Jelek. Coba kasih lihat Berhenti. muka. Wah, kasih lihat di sini. Berhenti. Mukanya. Tapi lo suka nonton film juga? Suka nonton. Masuk. Nggak sampai tahap sinetfil sih, tapi kayaknya. Nah itu menurut gua di Indonesia tuh sering kali ada pergeseran makna. Oke. Sering. Contoh lagu indie sempet tuh. Lagu Lagu indie. Lo dengerin lagu indie juga, musik indie juga. Di Indonesia jadi terbentuk bahwa indie tuh yang kayak dream pop, yang kayak Iya, model-model. shoegaze. Iya, shoegaze. Itu tuh indie. Padahal Seringai juga indie. Dead Squad juga indie. Dan ini tuh bukan Marginal ini. juga indie. Iya, panas dalam. Panas Dalam juga indie. Apalagi Tuan 13 juga indie gitu. Iya, betul. Indie itu bukan genre. Indie itu adalah label yang berdiri sendiri. Cara produksinya. Cara produksinya. Productionnya, betul. Cuman di Indonesia bergeser. Definisinya beda. Iya, definisinya Payung dibuatnya Teduh seperti tuh itu. indie gitu. Padahal Raisa juga indie, Juni Records. Betul. Raisa tuh indie loh. Iya. Dia produksi sendiri gitu. Tapi karena jadi banyak kayak gitu, jadi dibilangnya, oh lagu gue indie. Betul. Tapi dapetnya begitu. Iya, Betul. Gitu. Habis itu skena. Skena juga pergeseran makna menurut gua. Anak skena. Skena apa? Iya. Keren banget gaya lu, gaya anak skena. Skena apa? Skena skateboard, Iya. skena Musik. rap, skena musik, skena metal. Jadi Sorry, bisa jelasin ke gue nggak skena tuh apa Scene. sih? Scene. 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 Scene tuh community lah. Community. Community lah kayak lo anak community apa? Itu sama. Oke. Kayak tapi karena di Indonesia pergeseran makna, lo pakai tote bag, lo pakai bucket hat, Iya. lo punya tato-tato kecil di tangan, Iya. weh anak skena. Skena apa? Skena apa? Skena Iya, gulat. Skena gulat juga ada gitu loh. Mungkin maksud mereka adalah tren sekarang disebutnya skena gitu pergeseran kali ya. makna Pergeseran tadi. makna. Gitu. Itu. Nah, sekarang sinetfil. Neville. Sinetfil. Padahal ya. ketika gue Google sinetfil, orang yang suka nonton film. Iya, simpel. Iya. Oke. Berarti semua orang? Exactly. orang, Exactly. semua Semua- orang Kalau gitu. lu suka nonton film ya lu sinetfil. Sih. Iya. Mungkin orang-orang Indonesia menggunakan kata-kata kayak skena, terus sinetfil, Biar keren. terus Indie. iya untuk kayak menunjukkan kelas gue Iya. gimana. Gue ngerti kok. Gue gitu. ngerti. Gue sih anak film. Gue Padahal sih geser. Padahal indie geser. aja. Iya, lo dengerin lagu apa? Gue indie sih. Gue indie. Yakin lo Banyak. dengerin lagu indie apa nih? Iya gitu loh. Indie tuh luas banget, death metal juga indie semua Betul. gitu. Nah, sinetfil pun kayaknya pas gue liat sinetfil artinya apa sih? Mencintai film, suka nonton film, lalalala. Ya udah gue sinetfil berarti. Iya, Sebenarnya. Nah, yang agak ini tuh sebenarnya sekarang ada lagi term elitis. Oke. Elitis itu, nah menurut gue juga sama nih. Saat ini tuh elitis lagi identik dengan perfilman. Oke. Tapi menurut gua elitis itu ada di semua skena, Skena, ada di ya. semua scene. Elitis adalah orang-orang yang merasa seleranya lebih baik daripada yang lain. Ya. Oh, merasa lebih iya, tinggi iya, superior iya, gitu. Contoh, bisa dibilang. gua nonton filmnya Seven Samurai, Akira Kurosawa. Kalau lo sukanya John Wick, lo di iya, iya. gue. Jatuhnya nggak di-grading. Lo di bawah gue. Iya, betul, Berarti betul. orang itu adalah elitis. Ya. Elit. Yang Seven Samurai itu ya. Iya. Ya, kayak gue nontonnya film-filmnya Abbas Kiarostami, film Iran tahun 70, tahun 80. Andre Tarkovsky. Andrei Tarkovsky, saudara Rusia. Kalau lu sukanya Fast and Furious ya lu nggak nyampe gitu. Nggak masuk di lingkungan gue kayak gitu. Karena lu bukan sinetfil, bro. Ngeri. Itu sering banget. Man with the mic yang ngomong gue. Sebelum gue pacaran sama cowok gue sekarang, gue kan ya main Bumble dan segala Alright. macam di dating scene sana lah ya. Dan gue sering banget bertemu orang-orang yang kayak elitis gitu. Right. Baik itu dari sinetfil, baik itu dari musik apa segala macem. Pasti yang mereka kayak keluarkan tuh kurang lebih kayak Wangkak banget deh. Yeah. Kayak, oh iya bang. gue arrive banget. Gue nggak Spotify sih, gue Apple, soalnya kayak suaranya tuh arrive banget apa segala macam. Golongan anti mainstream. Baru denger nih gue. Tapi gue juga sih, gue nggak Spotify. Gue YouTube Music. Karena banyak lagu-lagu yang gue dengerin kagak ada di Spotify. Contoh-contoh kayak misalkan sebenarnya bukan band-band yang gimana-gimana banget. Contoh ada satu band namanya Novo Amor. Novo Amor, dia tuh ada live session bagus banget menurut gue daripada studionya. Oke. Di Spotify nggak ada. Dan cuma ada di YouTube. Adanya di kan? YouTube karena Oke. YouTube Music kan sebenarnya ngambil audio dari YouTube, YouTube, gitu. iya, Dan iya, itu live iya. session. I Makanya see, gue I see. memilih YouTube Musik gitu. Oke, itu kan lebih kayak ke lo Preference. bisa ya preference dan lo merasa ada benefitnya lah dengan Yeah, yeah. lo subscribe YouTube. Tapi ada juga banyak orang yang kayak enggak, suara kualitas musiknya tuh kurang banget kalau di Yeah. Apple. Kal- Band gue yang gue dengerin cuma di situ doang. Oh, lo dengernya Taylor Swift. Aduh, gue kurang suka lagi, pop banget. Tai. Stop menurut gue ya, stop.
Capek anjing, capek. Enggak, selera lu enggak paling keren anjing. Masih ada yang lebih keren lagi pasti. Dan oh ini gue sering banget ngomong, kan gue suka live di TikTok kan. Wah bang, lu elitis ya, bang lu sinefil. Wah bang, selera lu keren banget gini-gini. Terus gue bilang enggak lagi bro. Gue bilang nih gue menurut gue keren banget nih menurut gue. Menurut gue keren banget. Ya bang, gue mah misalkan siapa gitu. Ya bang, gue mah nontonnya apa misalkan film yang popcorn banget apa yang popcorn banget. Ya, popcorn movies. Ya apa bang? MCU lah. MCU lah. Oke. Ya bang, gue mah nontonnya paling film-film superhero. Terus gue bilang, lu lebih keren bang ini. Terus gue bilang, bang, selera tuh horizontal bang, gak vertikal. Kayak keren ya, kayak keren ya. Jelek mukanya Nona. Jelek mukanya. Anjir. Anjir. Enggak sama sekali enggak. Karena menurut gue gini men, sejelek-jeleknya Fast and Furious 10 menurut gue, yang suka banyak. Iya. Sebagus-bagusnya 2001 Space Odyssey, yang gak suka banyak. Jadi ya kenapa harus yang itu lebih keren? Kayaknya dia pas lagi ngomong kayak gitu jadi keinget Rooster yang pas ninggalin ceweknya. Cewek. Bangsat, kenapa jadi anime ayam itu lagi? Tapi sini begitu. Saya sebagai pengembara. Oh, saya Lu tidak bisa akhirnya nonton. nonton? Enggak kan yang udah Oh, iya, ceritain. yang gua cerita. Belum. Oh, belum nonton Rooster. Nah, Monster itu Fighter. Cerita tentang ayam, anime ayam. Oh, oke, belum Iya. nonton. juga. Ayam lawan alien. Iya. Oh, Tatsuki Fujimoto. Bukan. Ajinomoto kalau nggak salah. Iya. Ayam dong. Ayam dong. Ada kandungan Tahu ayam gue, ya. si yang bikin Chainsaw Man, si Tatsuki itu dia bikin short One shot gitu ya? One shot gitu yang alien itu sama ayam. itu ini Bukan ya? bukan enggak yang angka itu 1 sampai berapa. Oh, ada oke, dia oke, ada oke. 3 one shot gitu. Oke, top 3 personal favorite movie lo. Personal favorite movie. Satu Monster. Hirokazu Koreeda. Belum nonton gua. Koreeda Monster. ya? Koreeda. monster yang mana sih? Sekarang nonton deh. Iya kali gak tau gue. Monsternya Koreeda. Monster Belum nonton gua. Koreeda itu gue suka banget. Yang kedua ini yang kepikiran di gue Ya, aja ya, ya. ya. Little Miss Sunshine. Oh, Little Miss Kenapa gue Sunshine. suka Itu banget. bukan Dakota Fanning ya? Abigail Breslin ya? Bukan, lupa lagi gue dia, namanya siapa. aduh. Itulah. Iya pokoknya isi satu keluarga Yes, yes, yes. disfungsional Ya, itu. ya, ya. Terus yang ketiga yang lewat di kepala gue ada Anatomy of a Fall. Itu juga banyak banget yang rekomendasi. Itu bagus Sandra Huller. banget. Ya, ya, ya. Sandra Huller. Yes, Ya, yes. gue belum nonton Itu terus. yang dialognya dia, yang one shot, yang dia marah-marah. yang marah-marah. Itu bagus banget. Mantap. Nice. Anatomy of a Terus Fall. nonton, Bro. Lu apa coba personal favorite lu? Gua. Pasti jelek-jelek deh. Godfather. Bagus. Gini. Gua kalau untuk di era sekarang untuk mencari film yang sinefil ya, yang dengan tanda kutip sinefil ini ya, sorry nih, gua agak sekarang apa yang ada di platform kayak Netflix or ada yang di platform yang kayak gitu, Disney, HBO kayak gitu ya, yang ada gue tonton di situ. Gue agak susah untuk mencari, bukan agak susah sebenarnya banyak cara, cuman lebih ke yang ada aja Easy deh, access. yang paling gampang aja gitu. Males. Iya. Iya, Dan dasarnya easy begitu. access. Easy access aja. Dan Gue itu orangnya nggak- tipe dan easy itu nggak access masalah, gitu. anjir, itu nggak And apa-apa. it's no problem juga gitu loh. I enjoy watching a movie, I enjoy everything gitu loh. Gue mau sesuatu, iya gue nontonnya ini gue doyan Macete anjing. Iya, gue juga suka. Danny Trejo. Wah, lu tau Macete, lu pernah denger gak sih? Macete no tweet. Wah. Itu film stupid. B-movie. Tapi seru banget, tapi seru. Ceritain salah satu scene aja, satu scene. Bisa dibilang sampah nggak? Bisa. Gue sangat, ada orang yang bilang itu kan film sampah. Iya. Ceritanya jelek. Satu. Actionnya kampung. Parah. Karakter development tidak ada. Jadi gini, bercerita tentang satu orang. Kalau lu lihat orangnya, gue yakin lu pernah lihat, namanya Danny Trejo. Pokoknya kalau orang Meksiko penjahat dia. Mukanya jahat, itu dia. Kumisan gondrong. Main di Spy Kids. Ada di Spy Kids jadi omnya. Iya, Jadi omnya. omnya. Ada. Dan karakternya di Spy Kids namanya Macete. Macete. Iya. Jadi Macete ini gue bahkan gak tahu dia polisi apa bukan. Dia siapa sih? Pokoknya outlaw aja. Jagoan. Kayak Batman, Iya. jagoan, kayak Batman udah Dia jagoan, preman jagoan. Kenapa dibilang Macete? Karena dia kemana-mana bawa golok. Macete itu artinya golok. Machete. Iya, dia bawa kemana-mana bawa golok. Gue nggak tahu kenapa ceritanya dari mana. Dia kebal as in karena dia outlaw. Dia bukan polisi, dia bukan penjahat, tapi dia nyikat-nyikatin orang jahat, bunuh-bunuhin orang jahat. Jadi dia ditangkap juga dong. By the end of the day dia ditangkap juga karena dia outlaw. Tangkapnya sama polisi di kantor polisi, bukan di borgol, bukan digantung.
Digantung leher, digantung. Oke, kenapa tiba-tiba Oke. Tenang. Dari sekian banyak yang aneh. Oke. Digantung. Lagi ngobrol polisi berdua, gue inget batu sini ngobrol-ngobrol. Tapi gue lupa apakah kursinya ditendang atau gimana deh. Pokoknya kan dia berdiri di atas kursi gitu dia kan. gantung gitu. Nah, kursi ditendang. Dak, udah digantung tuh, emang udah mau dikelarin. Oke. Polisinya ngobrol. Shotnya kiri kanan polisi itu saling berhadapan ngobrol. Lumayan. 2 menit, 3 menit ada kali ngobrol, dialog. Pas sudah beres, maybe we should check him out. Kita lihat lagi gini. Set, kamera berpindah. Macete tidak kenapa-napa, dia melotot. Itu Macete 1 bukan sih? Macete 1. Ada lanjutannya 2. Lo tenang. Macete kills. Lo tenang aja. Dia melotot total, nggak sesek, nggak batuk, nggak apa. Dia melototin polisinya takut. Polisinya kayak gitu. Ya iyalah. Iya, lo kok gak mati? Udah. Lagi melotot begitu, tiba-tiba ada telepon. Gue lupa presiden apa siapa. Bebasin dia gitu. Dipotong talinya. Cetes. Mendarat dengan gagah. Dong, berdiri tegak, nggak kenapa-napa sama sekali. Habis digantung, men. Orang kan oksigennya mati ya, palanya otaknya mati ya. Masih melotot. Habis digantung. Udah tuh satu. Satu lagi yang gue nggak bakal lupa juga adalah scene rumah sakit. Iya benar. Gue lupa ceritanya kenapa. Kalau nggak salah dia masuk rumah sakit, apa dia habis jenguk, apa dia habis ngapain deh ke rumah sakit. Okay. Datanglah musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya tuh kartel-kartel gitu atau apalah, lupa. Meksiko kan. Musuhnya kartel-kartel gitu. Ini di rumah sakit di lantai 4 mungkin tinggi gitu. Dia lagi lari di lorong, ditembak-tembakin, di depannya ada satu orang musuh. Belakang musuh itu jendela. Lantai 4 atau lantai 5. Gue inget lomban ini. Dia lari, bawa goloknya sambil menghindari tembakan-tembakan. Perutnya dihajar musuhnya. Ususnya diambil. Dia lompat keluar jendela, kaca gitu kan. Okay. Prang. Musuhnya kan ketahan di jendela jadinya. Dia gelayutan pakai usus. Ya helikopter juga ada untuk masuk ke jendela di bawahnya persis. Jadi dia ususnya dipegang, dia gelayutan. Kayak Spider-Man. Iya, pakai usus. Musuhnya di atas kayak Yang helikopter juga Ki. Ingat gak sih lu? Si helikopter. Helikopter. Tenang. Lu tenang. Sumpah gue akan nonton. Harus. Harus. Macete mau kabur. Dikejar, wah 15 orang, 20 orang dikejar. Wah, dia mau kabur naik helikopter. Helikopter udah nyala nih, gitu kan. Wah, kabur. Udah dibawa, udah tinggal masuk ke pintu. Musuhnya banyak di belakang kan. Wah, kalau helikopter ditembak bahaya nih. Iya. Dia punya kayak semacam grappling hook gitu. Kawat gitu kan. Gue pikir, wah dia mau ngapain nih kan, apa mau dia gelayutan, akhirnya helikopter terbang. Tidak. Grappling hooknya ke baling-baling. Cepret ke baling-baling. Udah nyangkut, dia muter sambil goloknya diginiin. Ke kepala-kepala musuhnya. Aduh. Bentar, itu tuh berarti genrenya komedi. Enggak ada gore. Itu gore. Action gore. Enak. Kenapa jadi lucu gitu? Iya. Hati-hati ngana. Penjahat di Macete 1 Steven Seagal. Main villainnya Steven Seagal. Lu jangan main-main. Steven Seagal berantem sama Macete. Shut the fuck up. Udah perang. Macete udah mau kalah. Steven Seagal udah gak seru, bunuh diri. Tenang, lu tenang aja. Ada lanjutannya, sequel Macete Kills. Oke. Penjahatnya Mel Gibson. Tenang, lu gak usah khawatir. Yang di pertama ada Lindsay Lohan. Ada si Michelle Rodriguez. Ada Jessica Alba. Enggak, bahasanya dia curang. Berenang bareng. Berenang sama Lindsay Lohan. Bareng-bareng Lindsay Lohan. Atau aki-aki satu. Love scene bertiga. Love scene bertiga sama mamahnya. Sama mamanya Lindsay Lohan. Wow, tuh film gue bilang laku tuh Trejo. Udah kan. Laku. Set. Yang kedua Macete Kill. Terakhirnya lawannya si Mel Gibson. Mel Gibsonnya gak mati. Mel Gibsonnya lupa tangannya buntung apa-apa gitu ya. Terakhirnya si Mel Gibsonnya kabur naik roket. Kenapa tiba-tiba kabur naik roket aja gitu? Kabur naik roket, filmnya habis. Filmnya habis. Kredits apa gimana gue lupa urutannya, singkat kredits dulu. Habis kredits dang ada scene-nya. Nantikan apa gitu lah pokoknya. Nantikan tiba-tiba Macete udah sama lawan Mel Gibson lagi,
di luar angkasa. Dan dia goes to space. Dia masih bawa goloknya. Tapi pas udah ngelawan, terus si Mel Gibsonnya udah kayak jadi Darth Vader. Mel Gibson lo bro, Braveheart lo. Braveheart lo. Roger Scotland dia lo. Jadi ini bakal ada yang ketiga dan mereka di luar angkasa. Sejauh ini belum ada. Belum ada. Gua sangat sedih. Karena itu film di tahun 2015-an. Lebih tua lagi kayaknya. 2012, 2013 lah. Kayaknya lebih tua. Kagak, itu zaman kuliah gue baru Ya gitu main deh. sama lu. Udah nih. Lawan Mel Gibson terakhir gue inget banget sih. Set goloknya dikeluarin. Goloknya keluar list. Let's go. Dan lucunya itu dulu di bioskop. Ada di bioskop. Iya, tapi pasti scene-scene itu pasti di blur, enggak mungkin. Case-nya men, case-nya gak main-main. Ini beneran genrenya bukan komedi. Bukan. Bukan. Enggak, direkturnya sih inget gue Robert Rodriguez. Robert Rodriguez. Yang lo kalau misalnya pernah nonton Sin City, Sin City Sin benar. City. itu direkturnya. Itu dia ada. Dan vibes-nya sama sebenarnya, cuma ini movie. Iya. Movie. Dan isi case-nya mungkin rata-rata Meksiko semua. Iya. Lindsay Lohan? Nah, Lindsay Lohan mungkin lagi BU. Iya, Mel Gibson anjing. Nah, Mel Gibson. Gibson gue gak tahu tuh itu kenapa nih, kenapa ada. man. Ada Steven Seagal itu Mel kenapa. Gibson, Steven Seagal itu macet. Cuman mostly aktor-aktrisnya memang Meksiko. Iya, benar, kan benar. maksudnya Jessica Makanya Alba, ketika iya. ada orang bilang gue sukanya macete lagi, nggak apa-apa banget. Gue suka Nggak apa-apa, gue suka. Gue suka Gue banget. suka. Karena dia mengembrace bahwa film ini bodoh. Iya, Jangan iya, kayak iya. Fast 10. Iya. Fast 10 tuh mau keren gitu. Mau keren. Macete tidak berusaha keren. Bilang keren, tapi tololnya lewat aja itu. Bablas aja bablas. Wah parah men. Nah ada juga gue direkomendasiin sama si Ama. Kayak macete, tapi dia nggak pakai golok, pakai shotgun. Wah. Judulnya Hobo with the Shotgun. Aduh, Stupid, namanya hobo. stupid, Gembel with the shotgun. stupid. Yang main siapa? Ada yang main di Sin City juga kalau nggak salah, gue lupa, aktor Jerman. Jadi itu ceritanya gembel yang sudah resah dengan suatu kota kecil yang kotanya tuh korup. Polusinya udah korup, dikuasai sama kayak mafia gitu. Mafias itulah. Mafia situ. Iya udah akhirnya dia pakai shotgun ngelawan. Wah men itu Oh, bantai-bantain. bantai-bantai. Tapi font-fontnya Quentin. Oh, Quentin. Quentin. Bagus font-font jadul vintage Quentin gitu bro. Cuman stupid man, stupid. Di tengah-tengah ada dia dikejar orang-orang pakai armor. Jadi itu kayak semacam orang bayarannya gitu deh. Mafia itu nge-hire 2 orang bayaran. Armornya medieval apa? medieval campur-campur tapi naik Harley gitu. Itu film lama apa baru? 2010 kali gitu. Aduh, Hobo with a shotgun. Itu nyebreng sih. Wah nyebreng parah. Nyebreng dan itu. dan gore sadis banget. Ampun sadis banget. Oh iya. Jahat gitu maksudnya, jahat yang kayak buntung-buntungan tapi brutal anjing, brutal banget. Udah buntung tangannya diganti pedang gitu. Anjing plak bangsat. Oh stupid anjing lucu banget. Tapi aktor-aktrisnya gede apa? Enggak. Ini enggak ya. Enggak. Oke, pada semestinya. Oke. Ada satu scene, aduh stupid banget. Pokoknya ada satu, gue lupa kenapa, kalau nggak salah kena gergaji mesin salah satu karakternya, bukan si hobonya. Karakternya kena gergaji mesin, tangannya putus, kesisa tulang, tapi tulangnya tajam. Dia nyerang pakai tulang itu. Ditusuk-tusuk gitu. Besok orang pakai tulang itu. Aduh ya Allah, stupid. Kepikiran ya. Dengan darah-darah berlebihan tentunya. Iya, yang Quentin style lah ya, Iya, yang iya. keren, yang nyiprat. Tapi lucu banget man, lucu banget, stupid anjing. Tapi lu Quentin nontonin kan ya? Nonton. Favorite Quentin. Ya. Inglourious Bastard. Susah sih untuk bukan itu tuh susah. Iya, betul. Untuk bukan itu tuh susah. Tapi gue bukan itu. Apa tuh? Hateful Eight gue. Gue suka banget Hateful Eight. Gak tau kenapa. Gue suka banget Hateful Gue Eight. jenggo gue. Oh Jenggo Jenggo. Lu gua. Glorious juga? Gue Inglourious. Glorious tapi parah ya, gila ya. Opening scene-nya aja tuh. Iya. Dulu masih kecil nggak tahu. Hans Nonton Landa. lagi. Hans Benar. Landa Hans yang Landa. apa yang dia notice tangan? Oh iya. Yang di bar di bawah. Ya. Yang tiga. Terakhir gelasnya. Dia gini. Saya Itu gitu. Michael Fassbender. Michael Fassbender. Tapi dia pas lagi notice mukanya benar langsung Yes. berubah. Iya. Dan gue itu baru pas nonton lagi baru ngeh. Karena kan gue gak tahu bahwa gini salah. Iya itu Salah. salah. Oh itu salah. Pas gue nonton ulang lagi kayak pas dry glass dia gitu kayak. Mukanya Matanya beneran kelihatan berubah. kayak oh. Aktor itu tuh anjing tuh yang jadi si Iya. Gestapo Iya, yang itu. jadi si orang Jerman ya kan? Yes. Iya, yang iya. dia kayak udah langsung ketahuan apa segala macam, terus dia bilang kayak oh no. None of us are leaving this room. Kayak dia sendiri udah siap koit Udah men. siap. Dia sendiri Kan udah siap sama si mati. itu Ditodong. Sama si Til Schweiger. Iya, Swagger. Swagger ditodong. Gila. Yang Inggris sih. Hugo Stiglitz. Walaupun banyak orang yang bilang kayak yang top Quentin itu tetap Pulp Fiction katanya. Gue kagak ngerti. Enggak. Iya lagi gue Gua juga belum nggak nonton ngerti. gua.
Gua nggak Nah, ngerti. lo masalahnya sampai bilang Pulp Fiction itu sampai gue nggak tahu, apalagi gue yang kurang nyebreng. Karena gini Bur, kayak misalkan contohnya film yang plotnya berantakan, Memento. Iya. Memento kan ceritanya mundur, Iya. mundur dan maju. Pulp Fiction tuh enggak. Pulp Fiction tuh ending, tengah, intro, tengah lagi, bagian Iya. ending, intro, opening gitu loh. Iya, Maju mundurnya Iya, hancur gitu iya. timelinenya. Lu nonton Pulp Fiction tuh kayak lu main puzzle. Oke. Iya benar. Iya. Lu susun sendiri Lu lah. sendiri. Wah. Pusing makanya gua Karena pusing. ending openingnya itu adalah ending. Ya. Endingnya lo opening. Ya. Kayak Memento. Wow. Tapi kalau Memento kan tengahnya ketika lu udah nemu polanya Memento, oh ketahuan yang mau berwarna mundur, yang hitam putih maju. Oke. Ini enggak. Gua nggak tahu scene Bruce Willis harusnya penempatannya di mana, Iya. scene John Travolta harusnya penempatannya di mana, nggak ngerti gua. Nggak ngerti. Tuh, Memang makanya harus ditonton nggak cuma sekali sih. Gue lebih suka Reservoir Dogs makanya. Oh, daripada itu Pulp mah Fiction. keren. Reservoir Itu Reservoir keren. Dogs bagus banget. Itu film Apalagi pertamanya yang Quentin. nyanyi. Iya. nyanyi. Oh, Itu gua film suka pertamanya tuh. Quentin, men. Iya. Itu film Film pertamanya Quentin. Pertamanya dia. Nggak ada bank heist, nggak ada apa, cuma dialog Iya. dan obrolan. Mobil yang dipakai itu mobil aktornya. Mobilnya iya, si Michael iya. Madsen. Michael Madsen. Mobilnya Mr. Blonde. Bukan mobil props, bukan mobil apa. Mobil Michael Madsen Mobilnya dia. pribadi. Iya, iya, dipakai iya. buat syuting. Dan dipakai lagi di Once Upon a Time in Hollywood. Ya. Mobilnya. Iya, Yang iya, disetir sama Brad Pitt. Iya, iya. Dan aktornya juga gede-gede semua itu. Iya gila ada Harvey Keitel. Iya. Ada Tim Roth. Walaupun waktu itu Tim Roth belum gede. Timron belum gede situ. Iya, Steve Buscemi kan? Ada Steve Si Buscemi ada. Wah, asik tuh. Orange ya dia. Steve Buscemi. Bukan, bukan. Pink, Pink, Mr. Pink dia. buat dia. Asli. Orange itu si Tim Roth. Tim Pro, Tim Ada adanya Sean Penn. Ada Chris Penn yang gendut. Oh iya iya iya. Oh itu adanya Itu Sean adanya Penn. Sean Penn, Chris Yang Penn. gendut yang di Home Alone. Sorry, bukan. Rush Hour 1. Rush Hour 1 iya, yang berantem. Itu Iya. adanya Sean Penn. Oh itu ada Sean Adanya Penn. Sean Penn. Udah meninggal tapi. Oh dia udah meninggal. Udah meninggal. Anjing lucu tuh orang. Iya. Reservoir Dogs. Gua ada yang gua nggak suka Quentin sebenarnya. Apa? Death Proof. Oh, gue belum nonton. Gue belum nonton. Belum nonton. Ada, jadi dia cerita intinya adalah menceritakan satu orang psikopat yang apa namanya, dia tuh ngendarain mobil, tapi dia tuh suka nyulik orang, terus orang yang digantung di depan mobilnya. Oh, ya ya ya, gue kayak pernah baca plotnya Iya. tapi gue belum nonton. Seru aja, bukan Quentin bikin film tapi bukan dia. Oh, oke. Filmnya beda lah. Sama kayak ini, kayak apa? Lo kan Dune sekarang baru lah. Kan dulu ada Ada di si David Lynch kan? David Lynch. Iya, tahu. Nah, cuma kan apa namanya? David Lynch filmnya bukan kayak gitu. Oh, si Dune itu kebayang, beda dari David Lynch. Ya 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 ya. Maksudnya lo kalau misalnya lo nontonin film-film David Lynch ya nggak kayak Dune. Ya ya ya. Beda gitu lah kayak film. Lo nonton Twin film Peaks dari nih. apanya? Director, cast, skrip, sinopsis. Apa yang buat lo nyangkut? Atau apa yang membuat lo memutuskan untuk menonton suatu film? Karena kan Iya. beda-beda. Bokap Iya. gua Oke. aktornya. I see. Bruce Willis mau filmnya kayak apa, bokap gue pasti nonton. Iya, Gitu. betul. Gue pasti dari rekomendasi teman lagi. Oh gitu. Jadi gue nggak kayak misalnya gue suka banget sama siapa Pedro Pascal gitu Oke. misal. Gue akan nontonin semua filmnya. Gue bukan Belum tipe tentu. Ya, yang ya, kayak ya, gitu. ya. Karena nggak semua filmnya dia juga pasti bagus kan. Yes. Gue pasti akan nungguin rekomendasi teman sih paling. Oke. Gitu. Nice. Atau kalau ada Itu sih. temennya tiba-tiba, oke kita mau nonton ini, lo ngikut. Ya gue ngikut. Ah, Gue tipikal yang iya, kayak oke. gitu. Oke. Gue Terus- sutradara gue. Oh lo sutradara. Sutradara paling lo suka? Steven Spielberg. Oke. Menurut gue Steven Spielberg itu paling Dia mau ada film baru kan? ya Disclosure Day, Disclosure Emily Blunt. Day. Ya, ya. Disclosure. Enggak, bukan beda itu lagu DJ. Menurut gue Steven Spielberg itu paling versatile dari semua yang pernah gue tonton lah film-filmnya. Karena Steven Spielberg lo suruh bikin film perang bisa Saving Private Ryan. Steven Spielberg lo suruh bikin film biopic sejarah bisa Schindler's List. Iya. Lo bikin Iya. Steven Spielberg lo suruh bikin film thriller tentang binatang Jaws. Steven Spielberg lo suruh bikin film fantasi keluarga dinosaurus Jurassic Park. Jurassic Park. Lo bikin film petualangan arkeolog Indiana Jones. Lo Iya. suruh bikin film pop culture science fiction Ready Player One. Lo pilih. Lo buat film alien yang terdampar di bumi dan dipulangin lagi. E.T. E.T. Lo pilih. Steven Spielberg bisa bikin hampir semua genre. Iya, gue setuju. Gila Iya. otaknya Bagus sakit. banget. Menurut Pada gue era versatile. itu. Menurut gue Iya, versatile iya, banget. versatile. Mungkin romance ada tapi gue gak banyak nonton romance Steven Spielberg sih. jadi Ada gua gak sih banyak. film dia yang gagal? Nggak Ada. Ada. Yang gagal ada. Cuman maksudnya menurut gue ada beberapa film-film dia yang gue juga gak suka. Contoh. Big Friendly Giant. Big Friendly Giant Big BFG. Friendly Giant. Oh, Iya, bener, iya. bener. BFG itu Steven Spielberg. Iya, Iya kan? BFG, iya, Itu iya, Steven iya, Spielberg, tahu. men. Itu yang Jim Carrey bukan sih? Bukan kayak yang jadi Giantnya Jim Carrey. Gak tau gue lupa. Iya itu. Ya udah gitu, gue kayak biasa aja. Iya.
gua terakhir nonton film itu The Post, tau gak sih lu? Oh belum nonton gua. Bagus tuh. Belum gua The Post. Dan bersama kayak apa? Dia nyertain apa namanya? Perusahaan koran gitulah. Oh. Tapi zaman dulu. Kayak Citizen Kane gitu ya? Iya, cuma ini based on true story. Oke. Sama kayak Bridge of Spies. Kan dia juga. Oh, Bridge of Spies juga dia, Deng. Tom Spielberg Hanks ya? juga. Tom Hanks ya? Tom Hanks. Ya. Nonton gak, Bur? Bagus, Bur. Apa namanya? Bridge of Spies. Bridge of Bridge of Spies. Spielberg. Boleh tuh. Tapi lu punya director favorite nggak sejauh ini? Nggak ada lagi, gue nggak yang kayak mematokkan satu. Tapi mungkin Hirokazu Koreeda sih. Oh Koreeda. Koreeda Oke, gue oke, suka banget karena gue suka sama film yang tenang Oh. dan hampir semua filmnya dia kan tenang dan ngomongin keluarga, ngomongin daily Yes. life aja gitu. Jadi gue menyukai ada sutradara, sebenarnya bukan itu style baru ya. Director Jepang kan emang suka dengan style yang seperti itu, tapi gue kebelinya sih Hirokazu Koreeda. Koreeda. Iya, dia bagus. Look Back gimana? Look Back, Kan mau didirect dia? iya mau itu gue kaget banget sih. Gue suka banget sama Look Back, komiknya, animenya, dan akhirnya mau disutradarin sama dia, gue kayak combo banget sih parah. tiganya. Gue sangat sangat exciting anjing sama Iya, dengan Look Back dan Hirokazu Koreeda animenya itu. bagus banget Ki. Oke. Gue belum pernah nonton satupun filmnya Koreeda. Kalau lu Oke. akan rekomendasi filmnya Koreeda ke orang, apa? Gue akan Entry levelnya Koreeda. Shoplifters. gue akan rekomendasiin 2. Kalau lo mau sesuatu yang menegangkan atau intens, gue akan rekomendasiin lo Monster. Oke. Tapi kalau lo mau tahu stylenya Koreeda sebelum filmnya gimana, Shoplifter. Bini gue demen banget Shoplifters. Gue belum nonton. Sedih banget sih. Bak. Shoplifter. Udah Bakal- tampol gua. Bakal ada gak sih di CGV kalau nggak salah? Iya betul. Ya. Iya Shoplifter Iya, kalau iya, ada iya. lagi kalau nggak salah. Oke. Di CGV, Shoplifters tuh Koreeda Wah, ya. harus banget, Ki. Oke. Gue pengen bertanya. Kan kalau misalnya sutradara itu kayak misalnya Quentin Tarantino, dia pasti punya kayak signature-nya Ya, sendiri yes. kan. Genre-nya sama semua dari awal sampai akhir, ada benang merahnya. Steven Spielberg itu versatile, yes, tapi menurut lo ada nggak kayak benang merahnya dia dari semua film-film sejauh apapun Alien. genre-nya? Itu adalah satu hal, mungkin itu bukan benang merah ya. Oke. Tapi itu adalah satu hal yang dia selalu berusaha selipkan di jika memang bisa. Oke. E.T., Disclosure Day, Indiana Jones and the Crystal Skull, Betul. Kingdom of the Crystal Skull, endingnya ada? Alien. Alien ya. Dia kayaknya Steven Spielberg suka sama Alien. Apa? A Close. A Close Encounter of the Third Ya, Kind, Close itu dia. Encounter. Itu bagus banget. Alien bagus, juga. bagus. Kayaknya Steven Spielberg Itu suka sama yang Close Encounter of the Third Kind yang based on true story kan? Enggak lah. Enggak. Ya, Itu yang- UFO di atas gunung UFO lah, di di tengah Iya atas iya, gunung. camp itu ada yang bilang katanya itu beneran, Enggak, ada yang apa? Ternyata bukan. Disclosure Day juga Alien lagi. Steven Spielberg kayaknya cukup menyukai Alien. Comeback ya Disclosure Day setelah beberapa tahun hiatus dari Alien. Iya. Tapi banyak yang bilang Disclosure Day kayaknya nggak akan ngangkat deh dengan tahun ini film banyak yang keluar gitu. Katanya, ya nggak tahu. Nggak tahu lah, nggak tahu. Ya siapa tahu tiba-tiba dia bread meledak, Bisa jadi. nggak ada yang tahu. Ya, Gitu. karena contender apa maksudnya kan itu sci-fi kan. Project Hail Mary gila, Bro. Aku belum nonton. Dikda, belum. buset. Bagus ya? Bagus banget. Secara apa nih bagusnya nih? Perfect. Semua dia popcorn movie dapat. Dari segi cerita dapat. Oke. Dia lumayan asik tuh timelinenya karena dia nggak kan biasanya kalau sci-fi kan ya udah maju ini maju mundur. Oh. Lumayan jadi apa ya fresh adalah. Oke. Fresh dari segi storytelling gitu. Storytelling Alien. Oke. Asik banget. Interesting. Dan Oh, wow. dan itu lumayan menurut gua ke influence banget sama Spielberg. Oh. Persahabatan manusia sama alien. Oke. Tapi oke. bagus. Interesting. Project Sama Hail si- Mary emang Steven Spielberg? Nggak, kan Spielberg kan Oh, suka iya, banget. Iya, suka sama Kayak alien. E.T. dia temenan sama Iya, alien iya, gitu-gitulah. Iya. Spielberg suka Dan alien. lucunya Iya, di film itu heartwarming. Hail Mary itu yang mainin Ryan Gosling. Iya bener kan? Iya, Ryan Gosling. Yang di mana Ryan Gosling akhir-akhir ini kan main filmnya kalau nggak komedi drama. Iya. Iya. Akhirnya dibuat nih film kayak gini. Tapi dia komedi. Apa? Ada komedinya. Iya, iya. Lumayan. Pasti. Cuman tidak sedominan kayak Barbie atau enggak, film-film enggak, yang enggak, dia enggak. sama si siapa ya yang main Gladiator? Ratu Felicia. Bukan, Gladiator, Russell Russell Crowe Crowe. yang main sama Nice Russell Guys. Crowe. Dan apa? Nice Nice Guys. Guys. Nice Guys. Itu kan komedi pure gitu. Nah, Lo suka Jepang? Horor Jepang suka nggak? Suka banget. Siapa? Siapa direkturnya? Atau filmnya deh, atau film horor Jepang. Paling suka gue Pulse. Wah, gue belum Cairo. nonton. Gue pengen banget nonton Pulse. Lo harus nonton Pulse. 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 Internet bukan situ? Internet. Ya. Pulse tuh yang ada setannya yang Iya, koreonya. betul. Yes, Anjing, gue ngeliat. itu Serius bagus lu. banget. Apaan nih bangsat? Karena
that ghost, that girl Iya. itu adalah seorang dancer, choreographer atau whatever Iya. itu yang di hire sengaja dan melakukan gerakan yang gue nonton cuman sepotong gerakan itu dong, gue gak nyaman, merinding gue. Gak nyaman banget. Merinding gue. Karena gue belum nonton. Gue nggak tahu apa itu dia setan, apa itu dia orang freak, apa gimana. Tapi gerakannya aneh, men. It's ini almost like a dance, but it's not. It's creepy. It's just Yeah. shot dari jauh gitu di lorong. Dia jalan mendekati kamera aja. Tapi gerakannya tuh ada giminya ntar, terus jalan lagi, terus dong. Nanti tiba-tiba Terus dia akan absurd ketutupan, dance lah ya. gelap, lo nggak tahu dia arahnya mau kemana. Absurd ya. Merinding Bener-bener absurd itu. Gue cuma ngeliat scene itu doang, cuplikan Creepy, pulse kayak, dude, the fuck is this, man? I'm gonna watch this. Cuma gue belum sempet sih. Itu awalnya gue juga terpapar gara-gara si video cewek itu, karena menurut gue mereka menggunakan approach, kan biasanya kalau horor selalu jump scare, Yes, selalu betul. suara apa segala macam. Ini tuh beneran sepi, Silence. hening, dan si orang ini tuh nggak lari, dia beneran jalan. Jelek gitu Iya. ngapain gitu. Dan gak gerakan. patah-patah, Bur. Bukan Gak kayak patah-patah. setan gitu, gak kayak tang. Aneh aja Tuh. gitu, dan itu unsettling. Gitu-gitu. Apa nih anjing? Nonton bareng gue dong, gue gak berani sendiri. Enggak, nggak mau. Iya. Dan dia nyamperin main karakter gitu loh. Jadi lu nonton kayak Ini gue harus gimana nih sebagai main karakternya, gue harus gimana? itu bagus banget. anjing sih. Iya, tajam. internet kan itu kan. Internet, yes. Oke. Nah, internet tuh apa sih maksudnya? Jadi Ceritain, Din. Gua udah nonton soalnya. premisnya, kalau nggak salah ya di ini agak absurd juga Iya, sih dia sebenarnya. emang sih. surreal. Horor gitu. surreal gitu. Ceritanya tuh kalau nggak salah ada sebuah entity atau hantu yang merasuki orang-orang sampai di tahap mereka bunuh diri ya. Iya. Terus tapi mereka merasukinya itu lewat internet. Oh, oke. Gue merasa gue orangnya suka nonton film horor, tapi gue jarang ketakutan. Tapi Pulse ini tuh menurut gue sangat menakutkan karena itu tuh settingnya tahun 2000-an dengan komputer-komputer kotak zaman dulu. Terus habis itu kayak lo lagi di kamar, lagi duduk biasa, tiba-tiba komputer lo nyala. Itu menurut gue biggest nightmare gue lagi waktu zaman kecil gitu. Kayak gue takut kapan nih tiba-tiba komputer gue nyala atau mati gitu. Jadi itu lumayan menyeramkan sih menurut gue. Tapi emang Jepang tuh shotnya satu. Gradingnya Gradingnya, Jepang ya, kayak ya, there's something unsettling about shot-shotnya Jepang. Horor Jepang tuh kayak kok kameranya gini sih. Jago banget menurut gue Jepang tuh bagus. Gak harus jump scare, gak harus yang wow, tapi kayak lo sebagai penonton bingung ini abis ini apa sih? Ini akan keluar dari pojok kah atau dari mana kah? Itu tuh nggak tahu. Jago banget. Mungkin contoh yang paling popular, one of the most popular dari scene horor Jepang yang tidak pakai jump scare pelan-pelan tapi nakutin, Ju-on turun tangga, men. Iya. Perempuan di dalam plastik itu si Kayako, bajingan. Gue demi Allah Masih merinding Rasulullah 3 hari gue gak tidur men. Itu susah banget tidur pelan, gua. men. Pelan. Dia cuman tuh kan. Kan? Dia cuman gertak turun tangga, main karakternya mundur, ada pintu di belakang, nongol dari pintu, Nongol dang dari pala pintu. turun. Ya ilah Muhammad Rasulullah Oh, SAW. anjing emang gue gak bisa tidur tuh 3 hari. Norai udah nonton belum lu? Udah. Wah, lu udah nonton? Udah nonton tapi untuk sampai ke main story-nya lama banget. Banget. Norai pelan banget. Norai Itu pelan banget. Gue lumayan nggak sabar sih Oh, gitu. buat si Gue Norway. selalu ya menyarankan audition tetep men. Itu gue belum nonton juga tuh. Nonton gak audition? Yang ini bukan sih yang bapak-bapak kesepian, ada cewek. Oh, gue belum nonton, tapi gue Ah men. List horor Jepang gue masih banyak nih, gue harus nonton. Come on. Nggak, ya audition. Lo harus masukin men. Jadi cerita gini Bor. Bapak-bapak nih cerai mati. Cari mati. Cerai. Oh, cerai mati. Oke. Nah terus anaknya tuh dia punya anak satu. Anaknya tuh kasihan oleh bapaknya. Bapak gue kok lonely amat ya gitu. Terus akhirnya dia nyaranin bapaknya buat nikah lagi. Sampai bapaknya punya kenalan produser yang kerja di TV, produser TV gitulah. Bantuin gua dong. Gue pengen cari jodoh nih. Akhirnya dibuatlah audisi berkedok mencari istri. Sampai banyak nih datang cewek yang ikut audisinya. Sampai ada sih satu cewek ini gue lupa banget namanya siapa. Akhirnya pokoknya dari segi cara ngomong kelihatan wah nih orang bisa nge-treat gue selayaknya gue menjadi suami gitu, dan baik banget kelihatannya. Ternyata tidak. Oke. Tapi gue sukanya adalah audition itu
Dari 2 jam film, 2 jam kurang lah. Gue cuma setengah jam men. Oh. Dan ini terakhir. Tipe-tipe panas di belakang. Yes. Pecah nggak? Pecah. Oke. Gue bisa bilang pecah. Lu suka thriller kan? Suka. Maksud gue gini. Pecah. Maksud gue pecah tuh kayak gini. Hereditary. Pelan. Hereditary pelan. Wah, third act-nya bro. 15 menit terakhir. Persis. Persis. Perbedaannya Hereditary tetap apa ya? Setan. Ya. Dia manusia men. Oke. Namanya apa? Audition. Audition. Wah, dan cewek. Wah, lu kalau lihat ceweknya, waduh, serem banget Ki. Oke. Gue lupa namanya Asuka atau siapa gitu. Jepang tuh jago banget sih bikin Iya. Heran gue. Wah itu gila sih. Gue kayak nontonin dulu. Wah itu gue nonton SMP lah, SMP SMA. Film lama. Tahun 99 bro. Oh. Iya, Jepang di era itu tuh Di- horornya. wah, Iya, gila, emang anjing. Jepang di Itu era itu seangkatan. emang gila. Sadako, Iya, Ju-on. The Ring, Ju-on, One Miss- DI, One Miss Call. One Miss One Call. Miss Call. DI ternyata Cina men. Wah Cina. DI itu film Cina. Fuck. Ternyata Taiwan, Cina ya, Ya, sorry ya, ya, Hong Kong gua gak tahu bedanya. Pokoknya situlah. East Asia. Ya. Oh ini apa? Pulse kan 2001. Oh, Pulse. Ya, Iya, tahun 2001 segitu-segitu gitu. juga lah. Oh, Pulse Iya, tuh iya. 2001. Pulse yang tadi diceritain tuh 2001. 2001. Noroi. Nah. Itu seangkatan. Battle Royale tuh seangkatan bro. Gue juga penasaran sama film-film lainnya sutradaranya si Noroi, gue lupa namanya siapa. Occult sama A Region Called Kinki. Itu juga katanya asu, tapi iya. gue belum nemu di mana-mana tuh Region Called Kinki. Yang dari buku bukan sih? Yes, kalau nggak salah Oke. dari buku. Wah, Noroi juga kalau lu demen found footage sih, bro. Found footage asli. Lu harus nonton Noroi. Found Noroi footage tuh Discourse. kayak Keramat, kayak Cloverfield, Paranormal Activity. yang kayak dari handicap gitu. Iya, loh. iya handicap. Nah, Noroi Nggak, itu masanya gini. Lo pada ngerekomendasi ini, gue pengen nonton tapi gue nggak berani sendirian. Tolong, Tapi saya Noroi tidak tuh- berani. Lo nggak gini, lo lihat kan Conjuring 2 gue sampai 2 minggu nggak bisa tidur. Nah, Tapi Noroi itu bisa dibilang gak ada setannya, men. iya. Tapi ada sin-sin kesurupan. Iya. Dan Iya. sin kesurupannya. Pokoknya gila. Gue Sumpah paling yang gila. terganggu banget sampai sekarang yang nyangkut kecetak di otak gue tuh yang kesurupan siang-siang, men. Si Yang di cewek mana itu ini, ada si cewek presenter atau siapa ini lagi makan sama istrinya yang bikin film. Siang-siang tengah hari bolong, set makan tiba-tiba tuh cewek mau ngambil minum atau apa. Kameranya Oh, tetap yang di di rumah. ibu-ibu. Yes. Oh, Kameranya iya, tetap iya, di iya. ibu-ibu. Tiba-tiba Di pojok. Oh. kameranya belok. Iya, iya. Cuman dari belakang, men. Belakang. Tuh cewek berdiri gini doang. Iya. Suaranya suara laki-laki. Semenit. Sebenarnya. Wah. Iya, iya, gue inget sini tuh anjing. Ganggu. Anjing. Sini tuh anjing. Iya, iya, gue Parsat inget. anjing bagus banget. Noroi asik kok Noroi. Bajingan bisa bikin kayak begitu. Oh, gue inget lagi Suicide Club. Pernah belum, denger gak? belum. Tahu pernah dengar tapi belum nonton gua. Dia Suicide Club tuh jadi ya dia lebih ke surreal, cuma asu juga opening scene-nya men. Jadi dia tuh Oh, ini yang lo rekomendasi. iya, jadi tuh opening scene-nya adalah ada let's say 50 siswi SMA turun ke subway, Oke. ke stasiun subway gitu. Oke. Terus mereka mereka ngobrol-ngobrol biasa awalnya. Terus ada suara kereta mau datang tuh ada Ya, ya. ada suara kan. Ya, ya, ya. Tandanya sign-nya gitu. Iya gitu. Terus mereka diem. Terus mereka berbaris di samping rel. Lompat semua. Wow. Wah, itu gila Ki. Itu horor. Thriller ini jatuhnya, thriller. kultis. Cultist. Cult gitu. Oke, Oke, cult. oke, Asik oke. tapi Jadi ya, dia bilang- juga surreal juga karena setelah lu experience gue ya setelah gue nonton ini gue ngerti ceritanya tapi bukan ngerti as in gue nggak tahu apa-apa cuma banyak banget missing puzzle yang ternyata harus ditonton di Berkali-kali. sequel selanjutnya Oh. tapi ada namanya Noriko's Dining Table cuma setelah gue nonton tuh 2 film banyak gue juga clueless intinya begitu Cuma cuma nggak ngerti. Tetap gak. Mungkin lu bego gak sih? Bisa jadi. anjing lu Oh, sorry. Tapi IQ gue yang lumayan. lagi gue nyangkut film sekarang thriller ini yang sekarang baru keluar yaitu si Him. Oh, Jordan Peele. Jordan Iya, iya, iya. Peele. Yang American Football. American Football Belum, itu gue nggak bisa ngejelasin ya karena gue jujur untuk penginnya tapi based on my experience gue nonton itu dia membungkus itu dengan ada cultist dan ada setan-setannya itu juga bagus juga dan habis itu pengambilan shot-shotnya juga gue suka yang kedua dan yang terakhir ya adalah yang ngebuat kenapa itu jadi thriller itu ada di situ Oke. nggak Penasaran maksa gitu loh. Ya, ya. Jordan Peele. Jordan Ya, Peele yang bikin yang buat film Get Out. Get Out Get Out. sama Us. Nope. Us. Ya, Nope. ya, ya.
Nope Iya, itu. Tapi dia bukan direkturnya. Oh, di Us tuh bukan ya? Oh, dia bukan ya? Sorry di executive Him, di Him. Oh. Di Him Dia eksekutif produser dia. produser. Aduh, gue lupa. Kayak sutradara debutan gitu. Gue juga penasaran sih. Iya. Yang Keren American banget. football bukan Yes, sih? betul. Iya, Gue oke. penasaran banget. Tapi gue nggak tahu ya dari segi pandangnya si Ardi sama si Rifki bagaimana dan juga dari lo kayak gimana ya. Tapi endingnya akan a little bit twist. Tapi gue nggak tahu. I leave it up to you guys gitu loh. Gua Karena belum sempet it nonton, could jadi be a gua bisa spoiler komen. gitu loh. Gue takut dikonsep. Kalau horror Hollywood, Din. Horror Hollywood. Personal favorite. Personal favorite gue. Entah kenapa gue keingetnya series lagi, bukan film. Oke, go for it. Haunting of Hill House. House. Apa-apa? Juga. Haunting of Hill House. Oh, Haunting of Hill Sisa House. 1 aja. Dan 1 itu bagus belum nonton gua, belum nonton gua. banget. Nggak berani. Maaf. Nggak berani. Ini adalah film horor yang sebenarnya ngomongin trauma keluarga sih, tapi dibalut horor. Oke. Dan itu jadi bikin kayak emotional layer-nya tuh lebih banyak gitu ketimbang lo kayak ketakutan doang nontonnya, tapi at the same time lo juga bisa berempati sama karakter-karakternya. Terus jauh lebih sedih juga dan lebih ketakutan malah menurut gue, the fact that ada si message traumanya inilah. Yang Bly Manor lu nonton, Din? Belum. Gue udah cukup lah Haunting of Oh gitu. Kalau gua, Oke. gue juga nggak nonton. Gue belum pernah nonton series horror kayaknya. AHS American Horror Story. Story? Gue kayaknya belum pernah nonton pernah series cuma ngeliat beberapa cuplikan habis itu langsung matiin. Gue terakhir nonton series horror kayaknya jadi pocong, Mumun. Mumun sama- Mumun, sama Jepri. Mumun. Iya. Belum pernah gue belum pernah Belum nonton series series horror. horror belum pernah. Film Itu sih gue jangan film matiin. gue nungguin banget Undertone tapi kayaknya nggak keluar di Indo. Hokum. 24 ya. Iya. Backroom. Gue belum liat trailernya, Si Gua kepo. Ciwete lagi Sih. over kan? Ya sama yang main Sentimental Value. Gue lupa siapa belum namanya. nonton gua. Wah, kayak asik sih. Boleh. Apalagi sih upcoming horror? Gue taunya Hokum, Undertone, itu Backrooms. Werewolf, fucking hell, belum ada kabar. Robert Eggers. Eggers kan? Eggers. Series itu. Enggak film-film. movie. Yang bikin The Witch, Oh, Lighthouse, Werewolf, iya, iya, sama iya. Northman. Itu yang main werewolf yang main film Snatch kan? Aaron Taylor Johnson Aaron Taylor Johnson. yang jadi werewolf ya? Oh iya, Aaron Taylor belum Johnson. nonton berarti gue. Emang belum keluar. Oh belum keluar. Oh sorry, gue kira yang werewolf yang sebelumnya tuh. Yang Itu mah si Benicio del Toro Iya. sama Anthony Hopkins. Itu gue nonton. Tahun 2010. Apa itu ya? The Wolfman. The Wolfman. The Wolfman. Asik tuh. Itu asik Gua suka, juga gua suka, itu. gua suka. Gore, jatuhnya gore itu. kan. Lumayan, gue suka juga itu. Ya, moga-moga bagus ya Werewolf. Gue soalnya Nosferatu Ki yang kita mau. Gak demen gue. Iya. Gak demen gue Nosferatu. Iya. Lo udah nonton Nosferatu belum? Din? Belum. Gak usah lah. Enggak. Tetap nonton aja. Nonton aja and then you give us the opinion. Karena kalau dari kita tidak kayak kurang gimana gitu dari kitanya. Menurut gue itu Robert Eggers yang paling gak Robert Eggers. Iya. Menurut gue. Robert Eggers kayak gue cuma nonton The Witch doang deh. Gila ya, lu suka gak? Suka banget. Goblok anjing The Witch tuh goblok. Bagus banget. Yang terakhirnya gitu kan? Yes sir. Iya. Wah. Gue ngeliat Bagus banget. aneh Hanya banget. Taylor Joy gila bro. Gila banget Bagus, actingnya. Itu kayak dia naik di gara-gara itu deh. Bener, salah satu Emang naik ya? Salah satunya itu. yang menunjang dia. Gue suka banget scene dia lagi udah sendirian di kandang segala macem, buka buku, kaki kambing, kaki orang. Kayak orang ya. Dibisikin, would still like to live deliciously. Kayak, merinding, anjing, banget. bagus banget. Lu mau nggak hidup seneng? Lu mau nggak hidup indah? Wow, penggambaran Penggambaran iblis gila. yang So sangat Indian, bagus. but Indian, she's a witch. Dia jadi witch kan? Jadi. Jadi bukan Jadi. dia dulunya witch, dia jadi witch. Dia oke. dengerin kata iblis. Iya, bagus iya, banget Bagus banget, penggambarannya bagus banget. anjing. Bagus banget. Bagus, Masuk hutan kayak wah nenek-nenek, wah anjing, keren nih, deng. Wow. Terus dia terbang, Senyum. Fucking hell man, bagus banget. Gila. Gak ada efek-efek yang ngagetin, gak ada apa, tapi Nggak ada. bawaannya bisa Psychological, begitu, anjing. psychological. Tapi nontonnya juga nggak nyaman gitu. Sangat dari awal nyaman, sampai nggak akhir. sangat. Gue salah satu scene yang paling gak nyaman adalah ketika adiknya yang cowok pulang. Dibilang sakit, terus dibacain rights, dibacain ayat-ayat. Ayat. Adiknya juga ngebacain. Wah, anjing, bagus banget. Nontonnya di mana? Di rumah gua nih. Iya nih, rame-rame. Iya, benar. Gua nonton selimutan, lampu dimatiin udah sore karena anak-anak dia dan beberapa teman-teman gua zaman kuliah itu memang suka nginep itu bisa 2 minggu lebih Iya, benar. di rumah gua. Oke. Gitu. Pada di era Man itu. cave. Iya, Iya, man man cave. cave. Kita sangat man cave. Kita menonton Man and woman gitu. cave. Kadang-kadang yang teman-teman kita yang cewek-cewek juga pernah nginep. Iya. Nonton bareng. Iya, yang nginep. nonton itu loh. Just playing around, having fun and then watching a movie gitu loh. Pure. Oke. Autopsy of Jane Doe udah nonton belum? Udah.
Gue juga suka banget. Itu juga. Sorry banget. Kenapa? Gue gak ngerasa itu serem lagi. Emang enggak, tapi nggak tahu sih. Serem sih enggak, tapi gue suka banget. Film itu menurut gue nggak perlu dar-der-dor, nggak perlu bombastis gimana-gimana, tapi kayak pelan-pelan. Siapa nih Jendo? Iya Dibongkar sih. sininya, dibongkar apanya, dibongkar. Dibuka kok ada gambar di dalam. Itu. Dan gue suka kok. Gue suka banget film-film yang berbau kau. Gue ngakak sama temen gue. Jadi dia nge-storyin. Ya. Ada satu jump scare, satu aja gitu, lagi ngepik Kaki. di, Oh, lagi si ngepik Of Jendo. di Jendo. lockpick. Oh oke. Terus tiba-tiba ada Kaki, dung. Mata. mata, dung. Temen gue teriak, Aping. Jadi kita teriak nih, wah, dia suara, Aping. Ngomongin Autopsy of Jendo, direkturnya bikin film horor baru. Judulnya Passengers. Trailernya baru keluar kemarin. Oh ya gue gua- nonton tuh trailer. Gue suka part pertama trailernya. Dari tengah ke belakang kayak, Iya. ya jadi gini gitu. Iya, Build iya. up-nya seru nih. Tuh, Yang dia apa namanya? sampai penumpang yang hilang. Penumpang yang hilang, ya. Habis itu kayak, wah ya gue tuh udah males. jump scare. Iya, kayak, why? Gini lagi aja. Iya. Ada satu film gue mau rekomendasiin. Oke. Film Inggris, men. Judulnya Kill List. Kayak gue pernah denger deh itu. Gue pernah bikin VT-nya. Oh pantas. Bagus, men. Plotnya gini gampangnya. Ada veteran perang. Udah pulang. Sudah tidak jadi tentara lagi. Mungkin pensiun, mungkin apapun itu ceritanya. Gue lupa persisnya. Tapi dia jadi hitman. Dan istrinya tahu dia hitman. Udah lama gak punya job. 8 bulan kalau gak salah udah gak ada job segala macam. Wah dari Rungsing. dari awal sampai tengah pertengkaran rumah tangga, brother. Teriak-teriakan sama bininya, gaplok-gaplokan segala macam. Gak nyaman. Gak nyaman banget. Nontonnya. Gak nyaman banget. Dan menurut gua ya bagus banget lagi mereka berdua tuh chemistry-nya si suami istri tuh karena gaploknya beneran kena ya kelihatan lah. Kuplak lu suami apa segala macam gitu. Singkat cerita ada teman veterannya dia juga yang hitman juga dapat job. Nih ada job nih, job terakhir. Job mau nggak lu? Ya udah, gue tapi terakhir abis ini gue mau pensiun, gue mau kerja bener. Oke, dapat job. Jobnya adalah 3 orang, nyikat 3 orang. Yang aneh adalah, ini agak spoiler sedikit sih sebenarnya. Yang aneh adalah 3-3-nya korbannya, 3 apa 2 ya? Lupa lah. Pokoknya korban-korbannya itu setiap mau dihajar bilang thank you. Wow, asik, iya, asik. Tapi tiga-tiganya kenal satu sama Nah lain. itu kan lo harus nonton. Oke, kebeli gue. Lo harus nonton. Yang main siapa sih gue lupa deh. Gak ada yang terkenal. Gak ada yang Gak terkenal ada ya? yang terkenal. Iya, Gak ada yang Tahun terkenal. berapa? Baru-baru ini. 2010 kali. Mungkin Mungkin 2010-an. 2010-an. Era-era PS3 berarti. Kill List judulnya. Dari mana Gue lupa filmnya? deh korban. Inggris, film Inggris. Oke. Kalau nggak salah 3-3-nya apa pokoknya dari yang pertama, pokoknya mulai aneh tuh yang pertama nih dia pakai silencer gitu kan menembak. Senyum men. Thank you. Cetet tembak. Dah. Oh iya pernah. Orang kedua disikat dengan cara yang lebih brutal dan lebih pelan-pelan, tapi selama lagi dilakukan itu dia bilang thank you men. Wah, itu gue kayak Lagi disiksa gitu. Iya, lagi pokoknya dibunya kalau itu kan tembak selesai. Ini enggak, ini prosesnya agak lama. Waduh, thank you. Waduh. Wah, aneh. Oke. Asik banget. But is it real? Ya thriller. Oke. Asik. Kill List judulnya. Kill List, oke. Itu juga gue kayak, tapi ya gitu men. Film menurut gue Inggris juga punya ciri khas. Warna juga warnanya ada film warna. Inggris juga khas. Ya. Cukup khas, produksinya nggak bombastis, budgetnya gue rasa nggak terlalu Iya, gede, iya. efeknya biasa-biasa aja, tapi ceritanya asu. Inggris tuh Ada emang satu sebenarnya bagus loh. itu. Oddity deh kalau nggak salah. Oh, Oddity gue nonton. Inggris juga kan ya? Oddity lupa gue antara film Ireland atau Inggris. iya, Pokoknya yang sana-sana. ya British apa ya UK lah UK. Lu udah nonton? Nonton, gak nyaman banget. Men, itu juga kacau men. Oddity. Itu aneh men. Itu aneh. Intinya nyaman. plot dasarnya gini. Ada seorang perempuan, ada seorang istri yang baru pindah ke rumah. Rumahnya itu agak jauh dari kota, agak ya mungkin bisa dibilang di tengah hutan lah. Bentuknya agak kayak, gue nggak bisa bilang kastil sih. Apa ya? Rumah gede di tengah hutan zaman dulu. Cottage. Ya, Zaman dulu. kayak cottage. Cottage zaman Kayak dulu cottage. kosong gitu. Cottage, Cabin in the Woods. Enggak cabin juga. Oh, oke. Kayak cottage gede gitu men. Bentuknya kotak, di tengahnya ada kosong lapang buat mobil gitu lah intinya gitu. Suaminya dokter, ya kerja di kota terdekat gitulah. Intinya di suatu hari, di suatu malam si istrinya lagi ditinggal sendiri. Ada orang men di rumah itu. Black screen segala macam. Sekian lama dari itu meninggal, istrinya meninggal.
suaminya lagi nyamperin iparnya. Si istrinya itu punya kakak atau adik Kakak. perempuan ya. Punya kakak perempuan. Kembaran. Kembar ya? Kalau nggak salah. Ya pokoknya gitu deh, gue lupa. Perempuan juga buta, tapi dia cenayang. Oke. Dia punya barang-barang yang kalau dia pegang barangnya dia bisa tahu experience yang Yang punya. pernah megang. Iya. Oh, kayak temen gua tuh, gua tahu siapa. Jangan. Oke, sorry. Kayak gitu deh, pokoknya kayak gitu-gitu. Singkat cerita, si main karakter kita adalah si cewek yang buta ini. Main karakternya cewek yang buta justru kayak gue mau ke rumah dong. Ngapain kan berantakan apa segala macam. Belum siap apa lala gue juga harus praktek malam ini lalala. Nah dari situlah mulai cerita aneh-aneh dan yang paling bikin aneh dan gak nyaman adalah tuh cewek tiba-tiba bawa boneka kayu segede orang. Wah. Boneka kayu segede orang. Dia bawa tuh ke rumah itu, didudukin di kursi makan. Boneka kayu gede bentuknya orang lagi mangap. Wah, gue lupa Tangannya begini. ya tangannya gini di. Wah, gue lupa alasannya apa ya? Tuh boneka punya nyokapnya atau apa gitu ya? Itu yang dibawa sama yang buta. Iya. Kalau nggak salah, karena dia kan punya kayak toko antik gitu kan. Kalau nggak salah itu dia bilangnya jualan atau apa gitu, Iya, gue iya, lupa iya. deh. Akhirnya dibawa aja terus ya udah ditaruh, didudukin. Duduk di meja makan atas gitu. meja. Bonekanya melotot mangap gitu, boneka kayu. Wah, men itu nggak wah nyaman anjing. banget. Gak nyaman. Gue nggak nyaman Yes, nontonnya. gak nyaman banget nontonnya karena banyak banget shot tiba-tiba lagi di rumah itu nih, shotnya ngarah ke boneka itu aja. Ada yang kita lagi dialog, aktornya lagi Iya. dialog, di belakangnya tahu jauh bokeh ngeblur boneka itu. Bonekanya. Kan gue jadi kayak gerak nih. Enggak. Diam aja, tapi memang Tapi kadang-kadang dibuatnya kayak berpikiran bergerak. Iya gitu masalahnya, gerak nih. Enggak. Sekalinya gini pindah. Pindah tiba-tiba. Seinget gue sempet pindah apa Ada gimana tangannya yang berubah. juga. men kayak Wah anjing. dan lu nggak tahu, lu beneran gak dikasih tahu men apaan tuh boneka kenapa Sampai akhir. ada ujung-ujungnya Ada kayak- kan diceritain dong. ya cuman sepanjang film tuh nggak nyaman banget anjing. Namanya apa? Oditi. Oditi. Ayo nonton. Nanti. Lo tau gue nggak mungkin berani sendirian. Bisa Bor, gue percaya lu berani. Enggak. Sebenarnya menurut gue bisa dibilang berat enggak sebenarnya Enggak. plotnya enggak terlalu berat tapi deliverynya berat banget kayak gitu Iya bikin ya disturbing lah jatuhnya. banget Disturbing. nggak nyaman Kayak banget. Iri, ada bikin iri. ini kan bakal Iya. gitu-gitunya Lo kayak kan. mengantisipasi Iya, mengantisipasi. sesuatu gitu. Kayak long legs nggak nyamannya kayak nonton long legs Iya. iya, Bener. shot bener. lorong kosong bokeh nggak ada. Gak ada. Iya dibuatnya kayak gitu-gitu. Nikmat banget nonton kayak gitu tuh. Karena kita sudah antisipasi dari film horor-horor jump scare dan lain-lain. Iya. Pasti mikirnya bakal ada nih, tapi buat yang nyaman. Iya. Tapi itu jadi kayak Kayak sensasinya. enggak. Dan sekali kita udah nggak nyangka doang. Iya. Jeng. Itu emang selalu gitu tuh sekarang horor. Maksudnya kita udah antisipasi tiba-tiba pas ini nggak ada pas udah datang. Ada tuh muncul. Juaranya Hide and Clap Conjuring 1 menurut gua. Oh iya. Itu jago, itu juara banget. Itu menurut gua. lompat juara. itu. Karena kan shotnya ke depan, ke tempat bolanya jatuh kan. Iya. Dak, shotnya ke lorong bawah, bola jatuh. Aduh. Pas shotnya berbalik ke sini, tangannya dari sini. Anjing. Tak. Tak. Oh yang dia pakai korek api. Iya, dan kalau lu denger abis clap, ada gitunya. Iya ada. Gue nonton lagi tuh. Gue nonton Iya. lagi. Plak. Langsung mati kan? Iya, Wah, kayak, wah ini anjing. merinding gua bagus banget. Conjuring Conjuring. satu Enggak. doang ya. Yes. Mau ada jadi- lagi gak sih? Udah. Insidious. Udah. Insidious yang ada Insidious. 6 men. Sama Danur. Tapi itu Insidious-nya udah beda si orangnya, bukan si lagi. iya. Tapi tetap yang nenek-nenek balik lagi. Trailernya. Dia lagi aja. Enggak, tapi di Conjuring, gue jadi ingat ada teman gue, Aping. Dia Wah, di bioskop. dia nonton bioskop dari tadinya mabok, abis nge-wine sampai pulang sadar, akhirnya pas dia Nggak, tiduran di itu kamar. Conjuring 1, Ben. Iya. Oh Ben. Ben. Oh itu Ben. Aping Conjuring 2 lain lagi. Nggak, Aping juga. Conjuring 2 duduk sebelah gue. Bukan, ini di Conjuring 1. Enggak ada Aping tau, Aping enggak ikut. Pokoknya dia Sama naruh- bule. sama Ben sama bule. bule. Iya. Nah, pokoknya dari itu dia pokoknya ngeliat ada lemari di atasnya nggak bisa tidur risih, ditaruh tas carrier-nya dia. Nggak gue kasih nih celah. Enggak, Hantunya. Karena Conjuring 1 kan ini. setannya kan di atas lemari. Ada, iya, Lemari. iya, Siba-sibanya Setannya tuh. Betsiba kan di atas lemari. Iya, lemari. Foto tuh sama dia dikirim ke grup. Lemari gue penuhin men atasnya. Nggak gue kasih celah. Iya, nggak gue kasih celah. Anjing. Conjuring 2 Aping sebelah gua hilang. Iya, hilang. Gue lagi nonton. Bang. Duh, mana? Di bawah. men. Gini. Di bawah dia Di bawah begini. gini gua. Goblok Aping. Itu parah. Gue kemarin sempat baca di X lagi dan lagi.
Mau kan ada Long Legs 2. Enggak usah. Aduh, nggak usah lah. Menurut gua enggak perlu. Menurut gua udah cukup. Ya meskipun endingnya mengarah akan ada Long Legs 2 ya, tapi ya udah Biarkanlah menjadi open ending menurut gua. Lu udah nonton Bring Her Back belum? sudah Suka enggak? banget. Gue suka banget, bagus. Beringar Suka baik yang mana banget. sih yang tangan ya? Bukan, itu itu Talk to sutradaranya Me. sama. Sutradaranya Talk to Me sama. itu. Itu Talk to Me. Oh, You Talk to Me ya, Talk to Me yang itu, Talk to Me. Bring Her Back yang Yang anaknya anak buta. botak. Iya, Botak yang- dan ada yang buta, Buta, juga. iya. Yang makan meja, men. Iya, iya. Oh, Makan yang kita meja. nonton bioskop? Iya. Oh iya. Disturbing parah itu. Itu disturbing sih. Tapi beautiful banget. Beautiful Scene banget. terakhirnya shot dari atas nyokapnya Iya. bagus Meluknya banget. iya itu. Nah, kenapa gue abis nonton itu kok gue sedih ya? Iya, Sedih, banget sama sedih. semua nasib orang-orang di sana. Iya, gitu. kayak wow. Mentally dibuat kena gitu. Bagus Iya. banget. Bring Her Back, Bagus. anjing. Bagus. Eksekusinya bagus, gue suka. Bagus banget. Simple anjing, budgetnya murah, di rumah itu doang sih. Iya, udah cuma di rumah itu. Iya, Nggak iya, ada. iya. Di rumah itu doang, bro. Paling mahalnya ya di kayunya itu, dibuat ininya itu sama frame, sama prop prop frame. saya gigi-gigi Sama gigi balik. anaknya. Mahalnya di situ aja udah. Dan itu pun juga paling gula. Kan gula ini Iya, ada bener-bener propsnya bisa. mereka. Ya mahalnya kena di situ. Cuman untuk menonton lagi kayaknya enggak deh kayak gitu. Ngilu. Ngilu, Jatuhnya ngilu. jange lu. Oh, sebagai penutup. Katanya Lee Cronin's The Mummy juga, men. Hah? Yang lagi ada di Oh, bioskop. The Mummy yang sekarang nih. Lagi ada di bioskop. The Mummy. Katanya disandingkan Evil Dead 2013. Evil Dead. Iya. Iya. Katanya. Karena direkturnya James Wan. Oh iya, Bukan. produser. Yes. Produsernya Sorry. iya. Iya, produser James Wan. Directornya Lee Cronin. Lee Cronin. Oli Cronin. Wah, itu. Lu udah nonton? Enggak. Gua Gua kira gua udah. enggak Lee Cronin itu seingat gua dia itu yang ngedirect Evil Dead yang terakhir yang kemarin. Yang ada ini Bagus, gila. yang Evil Dead. Rise. Yang di apartemen. Yang di apartemen. Oh, ini apartemen. Menurut gue jelek Dia banget. directornya. Menurut gua jelek Gua banget. suka, gua suka. Gue suka yang 2013. Di 13 Yang di kabin. Iya, yang nge-remake lah tapi cewek kan. Iya betul. Gue kira Evil Dead Gua yang suka yang di apartemen kalau gua. Oke. Lee Cronin gua baca-baca reviewnya. Terus kan gua kalau di X tuh gua nge-follow Hafi Lova. Ya, tahu. Ya, Hafi Lova terus ada Watchmen gitu. Pada bilang outstanding, Bro. Iya, iya. Makanya The Mummy yang ini nih. Sadis banget. Sadis Iya banget, iya sadis iya banget. iya gue Dia mengedepankan horor. Dan gore sih kayaknya gore Dan ya. gore. Soalnya Dan gore. gue baca di review beberapa akun-akun film yang gue follow. Habis nonton film ini, lo gak mau gunting kuku. Gue kayak, apa nih? Apa nih? Oke, berarti sebelum nonton gunting kuku dulu. Ya, boleh sebelum juga. trauma. Iya. Sebelum ke potek kayak kan terus keluar-keluar gitu. Ya mungkin kayak Bring Her Back setelah nonton film ini lo gak akan mau makan melon. Iya. Gue kira Evil Dead yang itu tuh, yang Syat, Bukan, ada yang kayak gitu itu bisa Army of gitu. Darkness. Itu Army Sumpah, of lu tau kan ya Darkness. tapi ada yang kayak Tahu. gitu. Ada tengkorak mau kayak gini, Syat, gini ya. Akhirnya digini. Akhirnya digini. Enggak, ada sampai tangan. Iya. Apa coba ini? Itu Army of Darkness. Ini itu Army of Darkness. Gue gak ngerti kenapa jadi komedi, men. Iya, awalnya kan Evil Dead 1. Serem. Iya, serem. Serem, satu apa? dua serem. Terus yang ke neraka yang keberapa itu? Enggak, bukan ke neraka, balik ke masa lalu. Iya, itu medieval. Army of Darkness. Ya itu yang tiba-tiba yang ada tengkorak ini ya gitu. Wah. Kalian tontonannya kampung. Kampung elite. Lu jelek, enggak boleh gitu. Sorry bos, Cinefil. Thank you banget, Din. Thank you Udah banget. main-main kesini. Thank you. Sering-sering kalau bisa tiap minggu main kesini Oke, daripada Ardi yang bisa. kesini. Ngapain? Nggak Iya, usah soalnya ya. kan gue Iya, jelek. Iya, nggak apa-apa. Sumpah. Dan lo harus coba main D&D. Oke, Sumpah lo baik. harus coba main D&D. Lo suka main board game gak? Pernah sih main sama temen gue. Dan udah bikin karakter sheetnya Oh juga. D&D udah bikin karakter? Udah. Oh Iya, tinggal kan, main dia doang. udah Tinggal main doang. Dan lo harus main board game sih kayak Warcraft ini asik banget. Oke. Zombicide itu asik I mean banget. like because of this board game ini yang maksudnya bisa membuat misalnya kita lagi nongkrong kayak gini itu kita jadi bersosialisasi lebih tapi Iya, dengan ada tujuan gitu. Iya, Walaupun iya. makan 3-4 jam. Benar. But by the end of the day it's all about fun the game. Ini gara-gara Lich King ini gue besoknya telat kantor anjing. Iya. Jam berapa kita main waktu itu? 1:30 kali. Mana? Jam setengah 2. Iya, parah sih. Gue sampai rumah jam 3 Aldina. Oke. Tapi gila asik baik. banget. Asik. Kapan-kapan Oke, kita harus oke. cobain main Kita sih. harus Yes, coba. yes, boleh. Let's Next. go. Aldin, tabletop. Thank you banget hadiahnya. Yeay, kita punya props baru. Untuk menunjukkan gue culture. Keren.